Selamat pagi Bu Eni, nama saya Charles Marcelino Trioso, NPM 221200002, akan mempresentasikan tentang HRIS. Jadi, apa itu HRIS? HRIS atau Human Resources Information System adalah suatu program aplikasi komputer yang mengatur dan mengelola sumber daya manusia dalam suatu perusahaan untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa dikenal dengan sistem pendukung keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Pada HRIS terdapat beberapa subsistem. Subsistem yang pertama ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan yang diperlukan oleh suatu entitas bisnis untuk tujuan pengambilan keputusan. SIA merupakan bagian integral dari sistem akuntansi dan suatu organisasi yang mencakup pengumpulan data transaksi keuangan, pengolahan data tersebut menjadi informasi yang berguna, serta pelaporan informasi keuangan kepada pengguna yang berkepentingan seperti manajemen, pemegang saham, dan pihak eksternal seperti pemerintah atau investor. Tujuan dari SIA adalah untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan mengenai keuangan suatu organisasi. Yang kedua ada HR Research. Penelitian sumber daya manusia atau HR Research adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari penelitian SDM adalah untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku, kebutuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan dalam konteks pekerjaan dan organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian SDM dapat beragam, termasuk survei, wawancara, observasi, eksperimen, analisa data sekunder, dan teknik lainnya. Hasil penelitian SDM dapat memberikan wawasan kepada organisasi untuk mengambil keputusan strategis dalam mengelola sumber daya manusia mereka. Yang ketiga ada HR Intelligence. HR Intelligence juga disebut sebagai HR Analytics atau People Analytics, merujuk pada penggunaan data dan analisis untuk menghasilkan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Dalam konteks HR Intelligence, data yang dikumpulkan dapat mencakup berbagai aspek SDM, seperti data karyawan, data pelatihan dan pengembangan, data kompensasi, data absensi, data kinerja, data rekrutmen, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan tenaga kerja. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik dan teknik analisis lainnya untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang dapat memberikan wawasan yang berharga. Dalam konteks Human Resource Intelligence atau HRI, terdapat beberapa jenis intelijen atau informasi yang dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang SDM dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa jenis intelijen yang termasuk dalam HRI. Yang pertama, intelijen karyawan. Ini mencakup tentang informasi karyawan seperti profil demografis, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, sertifikasi, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua ada intelijen kinerja. Intelijen kinerja ini melibatkan data dan informasi tentang kinerja karyawan, termasuk pencapaian target, evaluasi kinerja, penilaian kompetensi, dan umpan balik dari atasan atau rekan kerja.
Yang ketiga ada intelijen kompensasi. Intelijen kompensasi ini mencakup informasi tentang struktur gaji, tunjangan insentif, bonus, dan manfaat lainnya yang diberikan kepada karyawan. Yang keempat ada intelijen rekrutmen. Ini melibatkan data dan informasi terkait dengan proses rekrutmen seperti sumber pencarian kandidat, alur seleksi, metode evaluasi, waktu pengisian posisi, dan tingkat keberhasilan rekrutmen. Lalu yang kelima ada intelijen pelatihan dan pengembangan. Ini mencakup informasi tentang program pelatihan dan pengembangan yang tersedia, partisipasi karyawan, evaluasi, efektivitas pelatihan, dan kebutuhan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir ada intelijen kesejahteraan karyawan. Ini melibatkan informasi tentang kepuasan karyawan, keseimbangan kerja kehidupan, program kesejahteraan, tingkat kehadiran, dan tingkat turnover. Lalu berikutnya ada input HRIS. Apa saja sih yang termasuk input HRIS? Input HRIS adalah 3 yang saya sebutkan. Pertama ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua ada HR Research. Yang ketiga ada HR Intelligence. Input-input ini biasanya dimasukkan ke dalam HRIS oleh administrator SDM atau karyawan melalui antarmuka sistem HRIS yang disediakan. Entah itu berupa formulir online, spreadsheet, atau integrasi dengan sistem lain. Data ini kemudian disimpan dan dikelola dalam sistem HRIS untuk menghasilkan informasi berguna dalam manajemen sumber daya manusia. Yang akan kita bahas berikutnya adalah output HRIS. Apa saja sih output dari penggunaan HRIS ini? Yang pertama ada profil karyawan. Jadi di HRIS dapat menghasilkan laporan yang berisi profil lengkap karyawan, termasuk data pribadi, riwayat pekerjaan, dan informasi kontak. Yang kedua ada organisasi dan struktur. Output HRIS mencakup laporan yang menunjukkan struktur organisasi, unit kerja, hierarki, dan hubungan antara posisi atau departemen. Lalu yang ketiga ada data kompensasi. HRIS dapat menghasilkan laporan tentang kompensasi karyawan, termasuk rincian gaji, tunjangan, bonus, dan insentif. Laporan ini memberikan visibilitas terhadap pengeluaran kompensasi dan membantu dalam pengelolaan anggaran. Lalu yang keempat ada laporan absensi. HRIS menghasilkan laporan tentang absensi karyawan, termasuk daftar kehadiran, jumlah cuti yang diambil, jenis cuti, dan saldo cuti yang tersisa. Yang kelima ada evaluasi kinerja. Output HRIS ini mencakup laporan penilaian kinerja karyawan, termasuk hasil evaluasi, tujuan pencapaian, umpan balik, dan rekomendasi pengembangan. Lalu yang keenam ada pelatihan dan pengembangan. Output HRIS ini menghasilkan laporan tentang program pelatihan yang diikuti karyawan, catatan kehadiran, dan hasil evaluasi karyawan. Yang ketujuh ada rekrutmen dan seleksi. Di output HRIS ini dapat menghasilkan laporan tentang proses rekrutmen, termasuk posisi yang diisi, jumlah pelamar, sumber rekrutmen yang efektif, dan tingkat keberhasilan seleksi. Lalu yang kedelapan ada analisis SDM, yaitu output HRIS yang dapat menghasilkan laporan analisis yang lebih kompleks seperti analisis kecukupan tenaga kerja, analisis retensi karyawan, analisis produktivitas, atau bahkan analisis kebutuhan pelatihan. Yang terakhir ada kesejahteraan karyawan. Output HRIS ini dapat menghasilkan laporan tentang kepuasan karyawan, tingkat kehadiran, tingkat turnover, dan program kesejahteraan yang tersedia.
Jadi pada output HRIS ini biasanya berupa laporan dalam format cetak atau elektronik dan dapat diakses oleh administrator SDM. Lalu siapa sih yang menggunakan HRIS? Yang menggunakan HRIS ada banyak. Yang pertama adalah tim sumber daya manusia atau Human Resource Team. Departemen SDM menggunakan sistem ini untuk mengelola dan melihara data karyawan, mengelola rekrutmen dan seleksi, mengatur pelatihan dan pengembangan, mengelola kompensasi dan tunjangan, melakukan penilaian kinerja, serta menjalankan tugas-tugas administratif SDM lainnya. Yang kedua, ada manajer dan pimpinan. Mereka menggunakan HRIS untuk mengakses informasi tentang karyawan di bawah pengawasan mereka. Jadi mereka dapat melihat profil karyawan juga, data absensi, hasil kinerja, rencana pengembangan, dan informasi lain yang relevan untuk pengambilan keputusan terkait manajemen tim dan strategi bisnis. Yang ketiga adalah karyawan itu sendiri. Karyawan juga bisa menggunakan HRIS. Mereka dapat menggunakan HRIS ini untuk mengakses dan memperbarui informasi pribadi mereka, mengajukan cuti, melihat jadwal kerja, mengakses informasi gaji, melihat riwayat pekerjaan, dan berinteraksi dengan fitur-fitur self-service lainnya. Yang keempat ada tim penggajian. Jadi tim penggajian ini menggunakan HRIS untuk mengelola kompensasi karyawan, menghitung gaji, memproses pembayaran gaji, mengelola potongan gaji, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan kebijakan perusahaan terkait penggajian. Yang kelima, ada manajemen senior. Manajemen senior dapat menggunakan HRIS untuk memperoleh wawasan strategis dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data terkait manajemen sumber daya manusia, perencanaan tenaga kerja, pengembangan organisasi, dan strategi bisnis. Lalu yang terakhir ada pihak eksternal. Pihak eksternal seperti auditor, konsultan SDM, atau otoritas perpajakan dapat menggunakan HRIS untuk tujuan audit, konsultasi, atau pemenuhan persyaratan peraturan yang terkait dengan SDM dan penggajian. Berikutnya ada dampak HRIS untuk perusahaan. Apa saja sih dampaknya itu? Mari kita bahas. Yang pertama ada efisiensi operasional. HRIS ini mengotomatiskan banyak tugas administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengelolaan data karyawan, penggajian, manajemen cuti, dan pelaporan. Hal ini mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dalam menjalankan proses-proses tersebut, sehingga meningkatkan efisiensi operasional Departemen SDM. Yang kedua ada peningkatan aksesibilitas dan akurasi data. HRIS menyediakan pusat data sentral yang dapat diakses oleh berbagai pengguna dengan izin akses yang sesuai. Ini memastikan konsistensi dan akurasi data karyawan, mengurangi kesalahan manusia yang terkait dengan pengelolaan manual data, serta mempermudah akses dan pembaruan informasi karyawan secara real-time. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan berbasis data. HRIS menyediakan data yang terperinci dan terstruktur tentang karyawan, termasuk informasi kerja, absensi, penggajian, dan pengembangan. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis dan memantau kinerja karyawan, perencanaan tenaga kerja, identifikasi tren, serta pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik dalam manajemen sumber daya manusia.
Yang keempat, ada peningkatan manajemen kinerja. Jadi HRIS memungkinkan pelacakan dan penilaian kinerja karyawan secara sistematis dengan alat penilaian yang terintegrasi, tujuan pencapaian yang jelas, dan umpan balik yang terdokumentasi. HRIS membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan kinerja karyawan. Lalu yang kelima, ada pengurangan biaya. Meskipun penerapan HRIS memerlukan investasi awal, jangka panjangnya dapat menghasilkan pengurangan biaya. Dengan mengotomatiskan proses-proses SDM, HRIS mengurangi biaya administrasi, pengolahan data manual, penggunaan kertas, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Pengembangan karyawan adalah dampak yang keenam. Jadi HRIS dapat memfasilitasi manajemen pelatihan dan pengembangan karyawan dengan melacak riwayat pelatihan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan menyediakan akses ke materi pembelajaran. Lalu yang terakhir, ada peningkatan pengalaman karyawan. HRIS menyediakan fitur self-service yang memungkinkan karyawan mengakses dan memperbarui informasi pribadi mereka, mengajukan cuti, mengelola rencana kerja, dan mengakses informasi lain yang relevan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.